Saya kira Ayau adalah akhir dari perjalanan ini. Ternyata Papua masih menyimpan satu cerita lagi yang belum selesai. Setelah 2 hari beristirahat di Sorong, akhirnya hari yang saya tunggu datang juga. Rencana awal sebenarnya saya akan ikut speedboat bersama teman-teman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara 2 hari lagi. Tapi ketika mendapat informasi kalau hari ini ada kapal terubuk 1 berangkat menuju ke Salaven, saya langsung mengubah rencana. Kalian pasti sudah tahu jawabannya. Saya lebih memilih kapal feri. Buat saya, naik transportasi umum selalu menghadirkan cerita yang tidak pernah saya temukan kalau menyewa kendaraan sendiri. Kita bisa bertemu dengan banyak orang, mendengar obrolan-obrolan sederhana, dan melihat bagaimana masyarakat setempat menjalani kehidupan mereka. Jadi, mari kita lanjutkan petualangan menuju ke Kampung Salaven yang ada di Misol Utara. Let's go! Halo teman-teman, selamat sore. Sekarang tanggal 18 Mei tahun 2026 dan hari ini saya sudah ada di Pelabuhan Rakyat Sorong atau Pelabuhan Klademak, Pelabuhan Penyeberangan Klademak Sorong teman-teman. Dan hari ini akan ikut kapal di belakang ini, KM Terubuk, menuju ke Misol yang ada di wilayah Raja Ampat. Dan kira-kira seperti apa perjalanannya? Simak videonya sampai selesai. Let's go! Hari ini mendung teman-teman. Di belakang sudah gelap. Nah, itu mendungnya sudah gelap, jadi kita siap-siap masuk ke dalam kapal. Dan rute perjalanan ini akan ke area Waigama teman-teman, di daerah Misol Selatan kalau nggak salah. Jadi kita mau ke sana karena di sana tuh ada sasi, pembukaan sasi atau hukum adat yang melindungi suatu daerah tertentu untuk tidak diambil biota lautnya. Jadi sudah mulai gelap di sana. Udah mulai mendung-mendung, sudah mulai gerimis, ya kita masuk ke kapal. Lagi surut sepertinya teman-teman, lagi meti. Oke teman-teman, kita lihat-lihat yuk di pelabuhan sini. Ini kalau lagi ada kapal masuk, biasanya mama-mama sini ada jualan begini, ada sirip pinang, ada makanan-makanan. Ini KMP RR yang kemarin kita naikin dari Raja Ampat teman-teman. Nah kemarin kita naikin ini KMP RR. Ternyata di atas tuh ada ruangan ya, ada space kayak gitu. Cuma kemarin itu nggak dibuka buat umum, jadi nggak tahu kenapa. Jadi cuma di bawah aja. Di atas tuh kalau ada dibuka kan enak ya. Dan beberapa ferry memang seperti ini sih. Saya kemarin naik di NTT juga gitu. Padahal itu fasilitas umum kan di atas itu. Untuk evakuasi, untuk apa. Jadi kalau ada apa-apa lebih enak untuk evakuate-nya. Karena nggak dibuka pak, gitu. Mau naik ke atas nggak dibuka pak, ya udah. Kemarin naik ferry di beberapa SDP yang ada di Kupang juga gitu tuh. Ya semoga saja pelayanannya makin bagus ya SDP. Tapi memang kalau Indonesia Timur itu kayaknya banyak busuknya sih yang saya alamin ya teman-teman. Itu ada beberapa kapal perintis di sana di Pelabuhan Rakyat. Ini KMP RR. Oke, kita jalan-jalan ke ujung dermaga yuk, lihat di Pelabuhan Rakyat ada kapal apa aja. Tapi saya nggak pakai kacamata teman-teman, nggak kelihatan kayaknya. Itu ada KM Sabuk Nusantara 62 kalau nggak salah. Sama Sabuk Nusantara apa itu? 56 kah? 56 masa belum berangkat? Harusnya kan jadwalan dia ke Ayau itu kemarin, tanggal 15. Jadi ada tadi masuknya juga ada 2 pos teman-teman. Untuk bayar parkirnya tuh kalau di Pelabuhan Rakyat itu di depan. Kalau untuk Pelabuhan Klademak ini ada posnya sendiri untuk retribusinya. Tadi naik ojek dari warungnya mamanya Mas Wawan ke sini 23.000, terus tadi ongkos masuknya 3.000. Ini di sini ada kapal Kurisi. Kurisi lebih kecil kapalnya teman-teman. Yuk kita lihat ya. Ini ada kapal Kurisi, sebelah RR, sebelahnya lagi kapal Terubuk yang akan kita naikin. Mendungnya sudah gelap sekali di sana teman-teman. Semoga saja kita nggak kena badai ya di tengah laut. Nggak tahu nih kalau di dalam itu ada yang VIP juga atau enggak, kita lihat nanti. Oke teman-teman, ini suasana di Pelabuhan Penyeberangan Klademak yang ada di Sorong. Nah dulu tuh pelabuhan feri itu adanya di Arar sana kalau salah, dekat Aimas, jauh dari kota Sorong. Nah sekarang sudah ada pelabuhan di sini jadi lebih enak ya. Nah ini kapal Terubuk ini kenapa
Dari Galangan Pekanbaru ya? Emang ada ya Galangan di Pekanbaru? Itu tagnya Pekanbaru. Oke teman-teman, selamat sore. Nah kali ini kita mau ke Misol naik KMP Trubuk 1 ini teman-teman. Dan butuh waktu sekitar berapa jam ya? Tadi saya tanya itu kita sampai sana itu besok sekitar jam 2. Ya hampir 22 jam. 22-an jam lah teman-teman. Dan semoga saja kita nggak kena badai ya. Mendungnya sudah lumayan besar di sana. Dan ya, mari kita let's go menuju ke sana. Mama-mama yang lagi mancing, teman-teman. Di mama-mama ada mancing, dapat ikan. Ada ikan puri. Ikan puri. Ikan lasi. Ikan lasi? Iya, sama pera-pera. Pera-pera. Ya. Ikan pera-pera. Dari jam berapa mama mancing? Baru saja. Baru saja? Baru mau hujan ini? Ini pulang. Oh dekat sini? Oke, mari mama. Ya. Kita mau jajan. Tukang itunya udah tutup, tukang jajannya. Jajan peyek, tadi ada jual peyek kayaknya. Ini ada yang jual-jual makanan juga, tapi mau hujan kayaknya udah lagi siap-siap untuk turun teman-teman. Untuk apa? Pulang. Ini ada jual kue juga kayaknya jajannya. Berapa mas satu? 1.001 bang. Oke teman-teman, hari sudah mulai gerimis, kita masuk ke kapal yuk. Kita taruh tas dulu. Ini lumayan tinggi jadi harus hati-hati. Ini buat angkutan barang. Ini ada yang jual telur buyuh. Jajan nggak ya? Oh ini nih kayaknya jual peyek. Tadi jajan peyek di sini 20.000. Ini mancing. Tidak dapat. Bagaimana itu? Sudah hujan teman-teman. Kita langsung semua pada naik. Hujan. Oke teman-teman, kita naik, naruh barang dulu. Ini banyak semua logistik ini yang dibawa ke pulau-pulau kayaknya. Oke teman-teman, ini suasana di dalam KMP Trubuk. Lumayan ramai hari ini ternyata teman-teman. Dan untung tadi tuh sudah nitip tiket sama Mas Irfan, saya masih dapat tempat tidur di sini. Jadi di tiket itu ada tempat tidurnya nomor 6. Jadi di masing-masing tempat tidur itu ada tiketnya. Dan jadi nggak berantem. Karena memang sudah ada di tiket. Jadi siapa cepat beli tiket, siapa dapat tempat tidur gitu. Dan ini sudah lumayan hangat, lumayan panas di sini. Kita keluar dulu ya. Dan di luar sudah mulai hujan teman-teman. Di sini ada kafetaria, ada. Dan ini dua lantai ya teman-teman, kayak seperti biasalah untuk memaksimalkan kapasitas dari kapal ini. Di lantai bawah juga ada, nah aku dapat di lantai atas. Oke, kita keliling-keliling ya. Ada apa aja di sini? Ini yang duduk. Oh ini yang eksekutif duduk ya? Enggak, bebas. Oh bebas, oh ini. Tutup aja kali ya. Biar dingin. Jadi kita bawa bareng-bareng sini. Kalau mau duduk di sini, mau. Ini di bagian depan ada tempat untuk ini. Ini yang VIP teman-teman. Kayak biasa kalau ferry-ferry kan di bagian depan ada kayak gini nih.
Itu di KMP Arar ada Damri teman-teman. Atau jurusan kemana itu ya? Ini ada kafetaria di sini. Ini ada tempat duduk-duduk. Di sana buat tempat terbahan buat tidur. Nah, kalau yang di KMP Trubuk ini tugasnya baik. Tadi saya nanya, bisa nggak ke atas? Bisa mas, lewat tangga sini aja gitu. Soalnya tanda belakangnya tuh ada tangga, cuma ditutup karena lagi hujan. Ini kapal belum berangkat sudah hujan lebat teman-teman. Halo teman-teman, selamat sore. Sekarang sudah di dalam KM Trubuk. Nanti kita rencana dari sini tuh berangkat jam 5, terus rutenya itu ke Vole dulu, dari Vole nanti baru ke Waigama atau ke Salapen, tempat tujuan kita. Dan dia berangkat tiap hari Senin, terus nanti setelah pulang dari Salapen itu rutenya berubah ke Waijim sama Kofiau, terus nanti sampai ke Pulau Gak. Jadi ada 3 line di kapal Trubuk ini. Dan tadi jajan-jajan ini ada itu ya pancong, tapi pancongnya beda sama pancong yang kita beli di Jawa. Tapi enak sih, kelapa kerasa dan cocoknya sama kopi hitam. Ini belum berangkatnya udah hujan lebat tadi teman-teman. Jadi semua orang masuk ke dalam. Dan ini saya lagi di lantai paling atas. Nah, ini asik sebenarnya kalau pas sunset bagus ya. Kita nonton sunset dari sini. Jadi beli paya ini juga 20.000. Si anaknya mancing pakai udang tadi, nggak dapet kan? Mbak cemilan nanti. Jadi dengan jajan-jajan begini, kita memajukan UMKM lokal. Ini kapalnya bagus teman-teman, ada bunga-bunganya, rapi gitu. Krunya juga friendly tadi, nanya-nanya dijawab dengan baik, ramah. Beda sama itu KMP Arar. Kayak harus di training itu mereka itu. Oke teman-teman, jam 18.00 kita siap berangkat menuju ke Vole, terus nanti ke Waigama. Telat 1 jam dari jadwal yang ditetapkan. Ini kalau kapal berangkat mama masuk ada beres-beres itu ininya. Udah storm 3 kali kapal berangkat. Ini suasana di dalam seperti ini. Yang disampaikan bagi pengantar penonton yang tidak ikut berlayar bersama KMP Trubuk 1 agar segera turun ke dermaga. Calon penumpang masih ada di dermaga, segera naik ke atas kapal, kapal siap untuk diberangkatkan. Ini inovasi jendelanya jadi jendela rumah teman-teman. Tapi menarik sih, ya jendela kapal kayak gini ya. Tali sudah diangkat, sudah olah gerak di bagian buritan. Nyenggol KMP Arar kayaknya dari seberang. Gaduh gitu. Oke teman-teman, tepat jam 18.06 kita berangkat dari pelabuhan Koldemak. Ya, pelabuhan penumpang Koldemak, kalau nggak salah, di seberangnya pelabuhan rakyat. Dan ini sudah mundur 1 jam dari jadwal yang direncanakan ya. Kan di jadwal itu harusnya jam 5 dia berangkat.
di sebelah ada KMP Arar teman-teman. Ternate. Yang bakal kita naikin dari Waisai. Nah di sebelah itu ada KMP Kurisi teman-teman. Itu rute-rute pendek aja kayaknya, kapal yang kecil. Dia langsung pindah parkir mendekat ke itu, dermaga. Oke teman-teman, ternyata rute dari kapal Arar tadi setelah dari Waisai 2 kali, dia akan ke Sorong ke Gak Petani sampai ke Weda di Halmahera. Ya ini harusnya kalau pas sunset bagus ini. Kita lewat sini pas jam sunset kan. Kapal-kapal LOB yang ke daerah Misol, ke daerah Wayak, LOB itu biasanya parkir di sini teman-teman. Dia akan stok logistik di sini. Nah ini tuh ada asosiasinya, kalau asosiasi pengusaha kapal LOB ini. Itu bisa package-nya 2 minggu 14 harian. Yang di Komodo juga segitu kan. Sama dive trip. Ini biasanya. Ini suasana di dalamnya seperti ini, ada kantin, ada live fest di sini. Ini lebih nyaman dari KMP Arar yang kemarin sih. KMP Arar kemarin nggak tahu layoutnya agak aneh. Ini bagian belakang ada musola juga teman-teman. Terus ada tempat wudhunya di sini, di kerangkeng. Kadang-kadang masyarakat tuh pada bandel ya, udah di ini tempat wudhu tapi dipakai buat tempat kencing, makanya di kerangkeng. Tiap jam sholat dibuka. Mantan pesta babi di Papua teman-teman. Ini lagi di kapal. Ini ada yang upload di YouTube, tetapi ternyata narasinya diganti teman-teman. Jahat banget ya. Jadi kita lagi nonton di kapal di Papua. Ini ada perjalanan dari Sorong menuju ke Waigama. Oke teman-teman, ini suasana malam jam 00:05 di bagian atas kapal. Tempatnya asik sih, tapi saya udah ngantuk. Mau coba ke dalam aja. Kopi juga sudah habis. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 4:02, kita sampai di Vole. Kita akan berhenti sebentar di sini, terus nanti melanjutkan perjalanan ke Waigama. Jadi kita berhenti di dermaga baru ya teman-teman, dermaga ferinya. Kalau dulu kan saya pernah kesini tuh berhenti di dermaga yang di depan kampung tuh, di dermaga kayunya. Ternyata kita nggak bersandar teman-teman, berlabuh di tengah laut aja. Jadi ada speed atau perahu ya antar penumpang. Jadi kita masih di tengah laut teman-teman. Ini suasana di dek atas, sepi. Kayaknya bagus sih, pengen bawa laptop sini kerja. Oke teman-teman, jam 4:57 sudah storm 2 kali. Kapal segera diberangkatkan. Mesin kapal juga sudah dihidupin. Ini kamar mandi juga bersih teman-teman. Bersih. Dan ini penumpangnya banyak turun di Vole ya. Udah habis. Udah habis sih, cuma sudah berkurang hampir 80%. Teman-teman, ini kita sarapan pagi di dek atas. Nasi kuning gini, ini yang tadi dibeli di Vole. Ini segini 10.000. Terus ini ada lapa-lapa. Lapa-lapa itu kayak pepet ya. Ketan toh isinya? Bah.
Lapa, iya lapa. Kalau di Jawa namanya lepet, kalau di sini lapa. Apa lapa? Itu harusnya temannya kopi yang tuh. Jadi kita with a view sunrise. Tadi Bang Ivan ada kasih beli. Nih. Penjahat ini, penjahat dari Sorong ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 6:27. Kita sudah ada tadi sudah lewat 15 teman-teman, sudah menyisirin bagian utara ya, bagian utara dari Pulau Misol. Nah, ternyata penumpangnya tadi tuh banyak turun di Vole teman-teman. Mungkin mereka mau liburan ke daerah-daerah Misol Selatan karena memang di sana banyak tempat liburan kayak Balbulol, terus ke Harvat, ke beberapa tempat itu ada di daerah selatan ya. Kalau pantai-pantai dan spot diving itu banyak di selatan. Aku dulu udah muter-muter ya di sana. Jadi silakan ditonton videonya di playlist Kembara ke Timur, itu banyak banget informasi tentang Misol. Dan kita nanti diperkirakan sampai ke Salaven atau Waigama itu sekitar siang sih, jam-jam 12, jam 1 gitu. Jadi masih sekitar ada 5 jaman lagi. Ya, kita nyantai di sini sambil menikmati sunrise. Sunrise-nya hari ini bagus, alhamdulillah. Let's go. Nih, sunrise-nya bagus teman-teman di sini. Enaknya naik kapal itu ya, momen-momen seperti ini kita bisa menikmati suasana di atas kapal, sunrise, sunset, dan enaknya lagi ketika kapalnya tidak ramai seperti ini. Jadi kita bisa leluasa menikmatinya. Mari kita lanjutkan. Aku tadi udah buka laptop di sini, udah ngedit. Jadi ya gitu. Nah, suasananya seperti ini, suasana kapalnya. Nah, geser ya. Nah, sunrise-nya di belakang sini. Nah, ini sunrise-nya bagus hari ini, mentereng panasnya. Oke, kita lihat sunrise-nya dulu. Let's go. Nah, di bagian belakang kapal ini enaknya ada tempat-tempat nyantai seperti ini di bagian atas belakang ya teman-teman. Dan ini dibuka, harusnya semua ferry dibuka sih. Kemarin aku naik Arar itu dia nggak dibuka, nggak tahu kenapa. Terus yang tempat VIP-nya juga kemarin nggak dibuka karena penumpangnya dikit katanya. Ini udah ngedit tadi. Kita lanjutkan lagi yuk sambil nunggu kopi. Ini suasana sunrise di KM Trubuk 01 yang dalam perjalanan menuju ke Waigama atau Salaven teman-teman.
Ini Benua Air. Oke teman-teman, tadi jajan ini cappuccino cincau harganya 15.000. Terus ini aqua harganya 10.000. Terus tadi refill kopi harganya 10.000. Jadi ini 35.000 tadi jajan. Dan biasanya live rap ini ada masa aktifnya teman-teman. Ini inspeksi itu Februari 2006 kemarin. Dan selama setahun nanti dicek lagi. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang jam berapa nih? Jam berapa ini? Jam 10.30, sudah setengah 11 teman-teman. Dan kita sudah mendekati tujuan kita, yaitu Waigama. Nah kalau dilihat di peta, itu kan kita rutenya itu berbeda dengan Misol Selatan yang biasa saya datangi teman-teman. Jadi kalau Misol Selatan itu dari Vole, dia akan ke Yelu terus ke Van Lap bisa sampai ke Bula itu sudah ada di Seram bagian timur SPT. Nah ini rutenya ternyata dari Vole, dia melipir Kalimalas, pesisir utara ya, pesisir utaranya Misol, nanti sampai finish tuh di Waigama. Nah butuh waktu sekitar berapa jam lagi ya? Sekitar 2-3 jam lagi untuk sampai ke sana. Dan siang-siang gini duduk di atas dek kapal seperti ini tuh nyantai banget sih teman-teman, sambil menikmati kopi seperti ini. Dan untuk trip kali ini saya bareng teman-teman dari YKN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara lagi, seperti kemarin waktu ke Gausuak. Karena kemarin dapat cerita bahwa di Salaven akan ada buka sasi mas. Nah sasi ini adalah hukum adat yang melindungi suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu dan kadang biota tertentu teman-teman. Jadi misalnya ada satu daerah yang di situ no take zone, jadi tidak boleh ambil apapun. Misalnya kayak alola, terus kayak teripang, terus jenis lobster dan sebagainya, itu tergantung dari adat. Nah besok itu ketika mereka sudah protek selama 1 tahun tidak boleh diambil itu, nanti besok dia akan buka sasi dan panen. Jadi masyarakat biasa akan mendapatkan hasil panen atau jadi masyarakat akan di sebelah ada orang ngobrol jadi agak terganggu. Nah jadi masyarakat biasanya akan dapat hasil panen selama setahun ini, tabungan mereka di laut ini. Dan itu biasanya ada prosesi adat atau ada macam-macam lah ritual, karena sasi ini biasanya disandingkan dengan sasi gereja alias sasi agama juga teman-teman. Dan saya itu selalu tertarik dengan hal-hal seperti ini. Nah makanya ketika ditawarin sama teman-teman dari YKN, Mas mau ikut nggak? Gas gitu langsung. Padahal udah kangen rumah banget ini teman-teman. Kita sekarang sudah hari ke berapa nih? Hari ke 13, 14. Dan sekarang tanggal 19 Mei. Nanti malam sebenarnya hari ulang tahun saya, pergantian tahun itu. Nanti kita melewatkan hari pergantian tahun di Salaven atau di daerah Misol Selatan teman-teman. Misol Utara teman-teman. Ya, sebuah perjalanan menarik buat saya ketika dulu tuh setiap ada pergantian tahun di usia saya seperti ini, saya memang selalu ngetrip sih kemana-mana. Terus pas COVID, sampai COVID itu saya selalu di rumah teman. Dari 2000 ya, 2020 ya, COVID itu dari 2020 sampai 2025, saya itu pergantian selalu di rumah. Jadi ini tahun pertama saya itu merayakan ya, mengalami pergantian tahun pertambahan usia itu di luar rumah gitu. Jadi ini pertama kalinya. Semoga berkah ya teman-teman, mohon doanya. Nantilah videonya nanti saya buat pas lagi mau bergantian tahunnya, karena di sini lebih awal lah, lebih cepat 2 jam daripada teman-teman di Jakarta sana. Oke, kita nikmati perjalanan kali ini. Jangan lupa kopi, karena menikmati suasana seperti ini memang cocoknya harus ada kopinya sama pop mie. Nanti deh kalau belum ada jualan makanan, kita jajan pop mie untuk ganjel perutnya. Nanti kita makan di Salaven. Let's go. Oke teman-teman, tadi Bang Irfan ada jajanin ini. Ini pas lagi di Vole tadi ada mama-mama jual nasi kuning sama ini, namanya lapa-lapa. Ini tuh kayak dari ketan. Ini kalau di Jawa namanya lepet kali ya. Dibuat dari daun pisang. Daun janur. Daun kelapa.
Tapi ini dari beras merah teman-teman. Kalau lepet kan bukan dari beras merah, ini beras biasa. Rasanya plain, nggak gurih kayak lepet. Kalau lepet kan gurih karena kelapanya banyak. Dan itu kayaknya dimakan pakai ikan. Kayak harus ada lauknya kayaknya. Ada sih gurihnya, cuma nggak segurih lepet kalau yang dibikinin Simbo. Oke teman-teman, barusan hujan, ini basah lantainya dan kita sudah sampai. Sekarang jam 11.04. Nah itu di sana itu Salaven dan Waigama. Kita bersandar di sini nih, bersandar dari pelabuhan feri. Pelabuhan ferinya di depan teman-teman. Ini ada homestay juga di sini. Itu homestay kah rumah mencari? Nah homestay di Raja Ampat rata-rata seperti ini teman-teman. Dibuat panggung terus dengan papan atau kayu. Kadang pakai ini juga, pakai daun nipah kalau salah dindingnya. Jadi memang sederhana. Biasanya sudah include dengan 3 kali makan. Ini udah sepi di atas, kita turun. Semoga nggak ada barang ketinggalan. Kita cek-cek dulu barang-barangnya. Nah ini kalau tangganya dibuka. Kemarin pas nggak dibuka juga kita boleh lewat ini, lewat tangga depan, tangganya kru. Kalau di arah kemarin nggak boleh sama sekali, itu tutup semua. Persiapan turun, sudah sepi. Kita sudah dekat di sana. Mobilnya sampai dipegangi soalnya kapalnya banyak-mayuk gitu tiangnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Oke teman-teman, sekarang jam 11:13 kita sampai di dermaga Salaven. Ini yang dalam styrofoam itu adalah ikan yang mau dibawa ke Sorong teman-teman. Tipen ada pulau kecil, kayaknya bagus buat berenang-berenang tuh. Nah ini banyak yang styrofoam itu ikan isinya. Nah ini di tempat tidur ada nomornya teman-teman, 4321 gitu. Jadi nanti kalau kalian beli tiket terus dapat nomor sesuai dengan nomor yang ini.
Nah, ini semua ikan semua tuh teman-teman. Itu ada besi-besi barang rongsok kayaknya, mau dibawa ke Sorong juga. Let's go, kita turun. Oke, teman-teman, kita turun. Sabar ya. Kita dijemput perahu teman-teman, dijemput boot untuk sampai ke kampung. Bisa sih jalan kaki lewat darat, cuma agak jauh dan kita bawa logistik. Oke teman-teman, kita menuju ke kampung naik speed. Ini peserta tambahan. Kontennya teramuat tuh, Baru besok peserta inti besok. panas dingin tuh dong, kayak kopiawi, hampir dari Katolo dah. Kalau kopiawi berarti ini kan 1 drop berapa? Bekas ada jembatan ya? Iya, dulu kita biasanya kalau lewat sini. Jembatan ini. Pangkalan minyak. Bojang karom. Kamu pulang lagi kan? Kayaknya di sini. Jam-jam 3 itu meeting kan. Tuh, Nek. Sampai. Oke teman-teman, kita sampai di Salaven 11.36. Dan ini suasana kampungnya seperti ini. Yang besok mau buka sasi. Pengen mandi. Semoga air banyak di sini. Ada sekolah kan di depan. Selamat siang. Ini jalanan kampung di Salaven. Mas, ini Salaven ya? Nih, selama kita di Salaven, kita stay di posnya Yekan
Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Ini ada salam hangat mangga Salaven. Mantap. Mangga. Coba sambutan mangga. Ini logistik yang kita bawa dari Sorong. Ada rica, ada tomat, macam-macam. Jadi listrik di kampung ini hidupnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, kalau kebutuhan khusus kayak gini, kita biasanya bawa genset. Saya buat persiapan besok untuk sasinya. Juga kamu. Oh iya, Oh. di sini tidak ada kan? Kang. Mubarak. Ya? Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang gue ada di Kampung Salaven di Kabupaten Raja Ampat, teman-teman. Di suasana kampungnya seperti ini. Nah, besok itu akan ada buka sasi di sini, teman-teman. Jadi kita lihat ya prosesnya seperti apa. Dulu kan saya pernah ikut juga tuh yang di Kofiau. Nah, ini pesona-pesona yang ada di Kampung Salaven. Ih, ada gua keramat juga. Gua keramat, gua ular. Oke teman-teman, itu tadi tripku naik KM Terbuk 1 dari Sorong menuju ke Waigama. Nah, KM Terbuk ini punya 3 rute ya teman-teman. Yang rute pertama itu dari Sorong ke Arevi terus ke PAM, terus dia balik lagi hari Minggu. Nah, hari Seninnya berangkat menuju ke Waigama, Sorong, Vole, Waigama, terus nanti pulang lagi, terus nanti hari Rebo itu dia berangkat lagi Sorong, Kofiau, Sorong, Kofiau, Waijim. Jadi rutenya ada 3 itu teman-teman. Dan menurutku dengan harga 150.000 sangat worth it sekali ya, dan kapalnya juga bersih. Dan kalau boleh bilang itu adalah kapal ASDP terbersih yang pernah saya naiki selama saya keliling Indonesia. Gitu teman-teman. Karena di beberapa tempat itu apalagi ASDP Kupang gitu kapalnya juga kayak gitu-gitu. Nah, ini yang paling bersih. Kemarin sempat naik yang KMP Arar dari Waisai ke Sorong juga agak nggak friendly orangnya. Terus desain layoutnya juga nggak asik. Dan ini tadi bagus banget dan bersih. Terus di bagian atas juga dibuka ya untuk mitigasi bencana dan sebagainya, itu lebih gampang. Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Besok kita lihat proses buka sasi yang ada di Salaven. Banyak penasaran, ikuti terus petualangan saya di Bumi Papua ini. Let's go. Selamat siang. Ini adik-adik baru pulang sekolah, ini ada naik bis juga nih. Selamat siang. Mereka habis ujian kayaknya bawa paper gitu.